konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana ketika Jumi nanti menceritakan masalah-masalah Jumi itu hanya Jumi dan ibu yang tahu. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana Jumi nantinya harus terbuka semua masalah-masalah yang ingin Jumi sampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga itu asas sukarela. Di sini Jumi datang sukarela atau dipaksa
Ibu terangkan dulu di pokoknya tentang suasana hatinya supaya sesi kita insya Allah. Sudah tenang? Mau cerita atau cerita? Jadi kesan pada saat itu Ibu, masalah itu pas saya masih kejadian itu pas saya masih kelas 6 SD. Saya masih kecil, masih di bawah umur sekarang. Terus saya punya sepupu saya ini tuh sudah beristri, terus punya anaknya ada 3. Terus anak yang terakhirnya ini perempuan, masih kecil, masih bayi. Kan saya itu suka ini sama anak kecil, saya suka jaga anak kecil begitu. Jadi anaknya ini saya jaga. Terus pokoknya setiap hari itu kalau saya sudah pulang sekolah Ibu, saya ke rumahnya jaga anaknya. Nah kejadiannya itu pas saya sudah selesai ujian Ibu, saya mau pergi mendaftar ke SMP. Pas malamnya kan, sorenya saya ke rumahnya jaga anaknya. Habis itu hujan Ibu, hujan malam. Terus saya mau pamit pulang, tapi istrinya bilang nggak usah pulang, nanti nama anak ini kan sampai jadi dipanggil bapak santir sama mama santir. Jadi dia istrinya bilang nggak usah pulang, sudah malam, besok subuh saja baru bapak santir antar. Terus sebenarnya saya tidak mau tinggal Ibu, tapi saya pikir sudah malam, jadi saya takut pulang sendiri, terus hujan. Jadi pas subuhnya, sudah subuh saya bangun, istrinya juga bangun. Terus istrinya pergi masak, bikinkan saya kopi, saya minum. Habis itu suaminya bangun juga, terus dia juga minum kopi Ibu. Selesai itu dia pergi antar saya. Terus pas perjalanan hujan juga Ibu, jadi saya pakai mantel segala macam supaya tidak basah Bu. Pas di pertengahan jalan, kan jalannya itu sedang diperbaiki Bu, jadi kendaraan, mobil, motor tidak bisa lewat di palang Bu. Jadi ini bapak sandal susah turun. Terus dia memaksa angkat motornya, mau angkat motor untuk bisa lewati jalan itu Ibu, tapi tetap tidak bisa karena palangnya itu tinggi, terus motornya berat. Jadi akhirnya itu jalan kaki bukan. Terus pas jalan kaki perjalanan dia mulai pegang saya Ibu. Dia pegang pundak saya kayak orang kan begitu Ibu, dia rangkul saya. Terus dia dia mulai kayak aneh-aneh begitu Ibu. Yes, saya sudah rasa kayak kenapa ini bapak sambil begitu. Saya sudah mulai takut sebenarnya, tapi yang mau diapa tuh sudah subuh terus sudah ada orang. Terus dia tanya ke saya, dia bilang nggak tahu kenapa tiba-tiba bilang begitu, kenapa kok ada buka pacarmu. Saya bilang dalam pikiran saya Bu, pacar saya masih kecil begini, masa mau pacaran begitu. Terus saya bilang Bu, tidak ada. Dia bilang mama aku nggak boleh pacaran dulu kalau masih kecil. Terus dia bilang oh iya nggak boleh pacaran kalau masih kecil. Nah pas jalan-jalan saya jalan mengatakan sambil cerita tuh Bu, tapi saya diam terus bercerita tidak tahu apa dia bilang. Terus pas di jalan kaget kabur karena langsung kayak sekali dan yang begini Bu. Terus dia bilang ayo ciuman. Nah di situ itu Bu kaget kabur, kenapa ini bapak sambil begitu.
baik dipendam sendiri, Bu. Kayak saya rasa saya tidak mau menyusahkan orang lain. Cerita saya tidak mau membebani pikiran mereka. Saya juga tidak mau membebani pikiran orang lain. Saya lebih suka pendam sendiri semua masalah yang dijual biar orang tua juga tidak tahu. Saran dari ibu mungkin bagusnya Juni memberitahukan orang tua juga supaya hal ini itu bisa Juni lebih baik ya, karena itu bagus untuk Juni supaya Juni tidak mengalami masalah itu, supaya masalah itu supaya keluarga Juni juga tidak semena-mena sama Juni. Kalau Juni itu hal masih kecil dan wajar kalau Juni trauma karena hal itu, apalagi kita masih dalam usia dini dan sudah ada orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi mungkin Juni bagusnya mungkin bisa cerita ke orang lain, siapa saya kan saya sudah punya bapak ibu dari 4 tahun. Saya sudah bertemu sama bapak, terus kan kami ada 10 saudara ibu, terus saya bertemu, terus saya cerita ke mama saya sudah punya beban, punya masalah yang banyak ibu. Jadi saya tidak mau membebani ibu ini, saya tidak mau menyusahkan diri. Kalau saya mereka saya doa dan diri sendirian, jadi saya pikir ini saya pendam sendiri, Bu. Apalagi pas bapak saya meninggal, baru satu dua kakak saya, cuma satu kakak saya yang kerja, terus semuanya sekolah. Jadi bapak saya yang tanggung sama biaya sekolah ini, jadi saya tidak mau membebani saya. Karena pas bapak saya meninggal dulu, bapak saya tinggalkan banyak utang, jadi saya pikir di situ dengan saya pendam ke saya sendiri, sama saya sendiri. Cukup saya saja ya, selesaikan masalah, tidak perlu ceritakan mama karena ibu saya sudah beban begitu. Itu hal yang biasa
tenang atau sedikit tenang itu karena bisa meluapkan semua beban pikiran saya bersama saya ke sedikit bagaimana Jumi dari sisi konser ini Jumi mau bagaimana untuk ke depannya? Mungkin kalau saya ada masalah itu atau punya beban pikiran yang saya tidak sanggup dipendam sendiri Bu, mungkin saya akan datang ke ibu lagi karena mungkin ini merasa susah bercerita, tapi ibu juga bilang mau cerita lagi ke ibu tidak apa-apa karena bagaimanapun sebuah masalah itu tidak boleh kita pendam sendiri karena itu hal yang buruk bagi kita juga. Jadi kedepannya juga jika ada masalah kami ingin bercerita kepada ibu. Terima kasih atas kepercayaan juga ya sama ibu. Dari sesi konseling ini apa yang juga dapatkan dari sesi konseling? Yang saya dapatkan itu ibu akhirnya punya masalah-masalah yang selama ini saya pendam sendiri bertahun-tahun saya pendam sendiri. Akhirnya saya bisa cerita ke ibu, bisa menemukan semua cerita saya, terus didengarkan dengan baik, memberikan saya saran, solusi. Saya berterima kasih sekali. Terima kasih atas feedback yang Jumi berikan ke ibu dan terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan kepada ibu. Mungkin hanya ibu yang tahu ini masalah ini. Hanya ibu. Terima kasih juga, semoga hal ini menjadi lebih baik untuk Jumi ke depannya dan seperti yang ibu dan Jumi tadi bilang, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan bagi Jumi supaya perlahan-lahan Jumi juga bisa tidak mengingat hal yang membuat Jumi merasa sampai sedetik ini menjadi menangis, diam, sedih dan sebuah masalah itu tidak harus cepat untuk dilupakan. Sangat susah kalau berburu-buru kita melupakan sebuah masalah. Seperti yang juga tadi bilang ya, mau melakukan kesibukan yang positif itu bagus sekali. Yang mengikuti hobi itu sangat bagus dalam kehidupan Jumi. Juga mungkin sebaiknya bisa, semoga bisa dan perlahan-lahan saja untuk cerita ke keluarga yang memang Jumi percaya walaupun dipendam nanti kan sangat sakit untuk dijadikan terus. Baik ibu, mungkin saya akan mulai perlahan-lahan baik lagi dan semoga perlahan-lahan sebuah masalah yang Jumi pendam pada saat ini semoga hilang. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena buru-buru juga pasti sangat sakit. Jadi perlahan-lahan saja semoga kehidupan Jumi bisa melupakan hal itu dan kehidupan Jumi menjadi lebih baik lagi. Kita mau lanjut sesi konseling kita atau masih ada? Mungkin cukup karena saya ada kendala lain. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepercayaan Jumi kepada Ibu yang telah Jumi ceritakan sebuah masalah yang sangat sakit untuk diingat terus. Terima kasih.
dosen-dosen yang memang Juni juga mau. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu mau mendengarkan cerita saya, masalah saya, memberikan saya saran solusi yang baik untuk saya. Percayanya ya Juni. Oke, kita selesai saat ini. Tapi Juni sudah merasa tenang? Kalau belum tenang di sini dulu. Kalau sudah tenang boleh dulu. Sudah tenang? Oke, kita berdoa dulu sebelum kita akhiri sesi konseling ini ya. Kita berdoa. Selalu bersyukur yang kami ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi kami pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang menyertai kami dari pagi hingga hari ini, dan kami berdoa Tuhan buat Juni yang pada saat ini masih mengingat masalah-masalah yang membuat Juni sakit dan trauma-trauma yang lalu, sehingga Tuhan bisa temukan dan membuatkan Juni menjadi kuat lagi untuk menjalani kehidupan ini, dan saudara-saudara Juni, keluarga Juni, Tuhan selalu berkati dengan orang tua, dan berikanlah dia kesehatan untuk menjalani kehidupan sehat, dan segala masukan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami di sepanjang kehidupan ini, dan Dia menjaga kami dan Tuhan Yesus. Haleluya. Juni sudah mau keluar? Iya Bu. Karena sebentar lagi ada musim-musim. Oke. Terima kasih atas konselingnya pada saat ini ya. Terima kasih Juni. I just had to let you know you're